ini akan seru atau tidak nih? Mengingat ada sosok Gibran yang tadi menurut Anda fokusnya kan, ya seharusnya kan kebijakan dia, bukan kebijakan mohon maaf bapaknya. Gitu. Iya, makanya tadi lagi-lagi ini kan juga pertaruhan bagi anak muda gitu loh. Tetapi lagi-lagi dalam konteks politik orang melihat bahwa muda itu juga harus diimbangi dengan pemikiran yang muda. Pemikiran yang matang, nggak dengan emosi, nggak begini-begini gitu. Gini-gini kan. Harusnya lebih tenang. Tapi kemarin itu begini-begini, mungkin beliau lupa, beliau calon wakil presiden. Nah kalau hari ini kan beliau sudah calon wakil presiden, mungkin jadi di debat nggak akan dikeluarkan nggak akan juga emosional, nggak akan matang. Mas Iqbal, saingan terberat 02 atau 03? Ya kita lihat nanti Mas Pangi lah yang tahu lihat survei itu. Kira ada jawaban gimana gitu. Mbak Putri, persiapan Gibran seperti apa? Karena dia nih sosok yang ditunggu-tunggu loh. Efek kejutnya yang diharapkan Mbak Putri. Sebenarnya kalau persiapan kan beliau juga tadi kan dibilang misalnya belum pernah ada orang yang melihat beliau berdebat gitu performanya. Beliau ini kan seorang wali kota yang sudah pernah melewati debat untuk menjadi wali kota tingkat juga kan. 2, Dan itu masih ada di YouTube sekarang, bisa disaksikan performanya beliau di situ. Jadi kepiawaiannya beliau dalam berdebat itu sebenarnya sudah bukan sebuah pertanyaan. Gak usah dipertanyakan lagi. Semua. Kan tadi dibilang kalau misalnya zaman sekarang nih semuanya ada jejak digitalnya gitu. Jadi semuanya sebenarnya bisa dilihat juga di YouTube atau di platform yang lain. Terus yang kedua kalau soal persiapan, ini kan sebenarnya topiknya beliau banget gitu kan. Sebagai seorang wali kota, topik investasi, infrastruktur, ekonomi, APBN, APBD, pengelolaannya, itu kan sebenarnya sudah menjadi makanan beliau sehari-hari. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya performanya kota Solo di bawah kepemimpinannya beliau ini kan sangat positif. Jadi kalau tadi Mas Iqbal bilang karena beliau anaknya, toh kalau misalnya beliau anaknya presiden, tapi tidak bisa memanfaatkan semua fasilitas yang ada dengan baik, tentu kota Solo tidak akan menjadi salah satu kota paling kreatif sekarang misalnya. Haji mumpung lah ya, haji mumpung ya. Seperti yang sudah disampaikan juga atau ditetapkan oleh UNESCO. Nah, kalau kita lihat misalnya dari mulai pertumbuhan ekonomi, ya ini kan topiknya ekonomi ya untuk debat cawapres gitu. Pertumbuhan ekonomi yang kota Solo tuh dari -1 pada saat COVID beliau menjabat. Setelah selesai itu sekarang termasuk salah satu yang paling tinggi di Jawa Tengah tahun 2022 itu. Tapi itu sudah kan topang pusat 6%. Mbak Putri, bukankah itu topang pusat? Bentar dulu. Sudah 6% pada tahun 2022. Jadi naiknya sangat jauh gitu dan melompatnya sangat jauh, bahkan lebih dari rata-rata nasional yang hanya 5%. Jawa Tengah juga pada tahun 2022 hanya 5%. Pendapatan asli daerahnya juga meningkat sangat tajam dari hanya 400 miliar 2021, 2022 tuh sudah jadi 1 triliun. Nanti keberhasilan Mas Gibran yang akan ditunjukkan pada saat debat bukan keberhasilan Pak Jokowi seperti dikatakan di debat perdana. Karena ini kita fokus pada apa yang telah beliau lakukan pada kota Solo. Dan ini kan tidak hanya otomatis kan, maksudnya dalam rangka beliau meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terus meningkatkan pendapatan asli daerah, kan beliau merevitalisasi banyak hal, dari mulai industri kreatifnya, pariwisatanya, beliau bangun juga infrastruktur, sudah ada cuma hati-hati nanti jangan sampai ini terkesan pilkada Solo nanti. Itu yang saya khawatirkan. Karena hanya sama juga pilkada DKI Jakarta. Justru ini agak lebih dekat lah kalau gubernur itu. Atau pilkada Jawa Tengah. Justru ini jadi menjadi bukti bahwa apa yang beliau sampaikan itu tidak hanya janji, karena sudah bisa terlihat performanya di kota Solo. Jadi kalau dibilang hanya menebar janji, ya silahkan datang ke kota Solo dan melihat hal-hal yang sudah dibangun oleh Mas Gibran. Dijawab juga tuh Mbak Putri pertanyaan saya tadi. Itu kan kebanyakan kan memang kementerian-kementerian yang bikin acara atau misalnya event lah gitu di Solo begitu. Dari pusat begitu. Bagaimana Anda menjawab ini? Pada saat misalnya merevitalisasi koridor Gatot Subroto gitu, itu kan beliau juga menggunakan banyak stakeholders gitu. Jadi bukan hanya kementerian sendiri. Terus pada saat juga membangun yang namanya sentra UMKM atau sentra IKM Mebel. Itu kan juga ikhtiarnya walaupun baru jadi kemarin Agustus 2023, tapi beliau juga melibatkan banyak pihak. Kemarin ketika beliau juga meningkatkan kualitas SMK, infrastruktur teknologinya di situ, terus juga matchmaking dengan pabrik-pabrik yang ada di sekitar Jawa Tengah ataupun di Solo pada kasus ini. Ini kan juga melibatkan banyak perusahaan, bukan hanya perusahaan yang basisnya kementerian gitu misalnya, tapi juga perusahaan swasta. Jadi kita kan harapannya jawabannya Mas Gibran bisa selugas dan juga secepat sih Mbak Putri ya. Lebih hebat. Nanti datanya lebih hebat. Anda udah mendahului takdir.
Datanya lebih hebat pada Mbak Putri. Kreativitas anak muda ini kan justru bisa terlihat dari bagaimana beliau menggunakan berbagai metode yang ada ini dan akhirnya menjadi salah satu pencapaian yang bagus di Kota Solo. Pak Anton. Pertanyaan saya begini Pak Anton. Sosok Profesor Dr. Mahfud MD, piawai di bidang hukum. Ya. Apakah ini juga nanti akan menunjukkan kepiawaian di bidang ekonomi kira, Pak Anton? Justru di sini masalahnya. Kalau kita perhatikan perekonomian Indonesia ke depannya, itu membutuhkan suatu Pastian. Pertumbuhan yang cukup cepat. Dan di dalam untuk mencapai pertumbuhan tadi, kita lihat itu berbagai masalah hukum. Itu menjadi salah satu yang sentral di dalamnya, di samping peningkatan human development, human resources ya, human capital. Nah, kalau kita ingat dari sisi ICOR aja lah misalkan. ICOR itu sendiri masih cukup tinggi, di atas 6 kali. Ya. Yang harusnya bisa diturunkan ke arah di bawah 5 ke arah 4 kali. Karena itu menunjukkan adanya inefisiensi. Dari manakah inefisiensi ini? Banyak yang kalau kita lihat inefisiensi ini di samping karena kurangnya atau relatif rendahnya produktivitas, ini juga terutama sekali dari high cost economy, termasuk yang kalau dulu istilahnya ekonomi rente dan sebagainya. Nah ini yang coba untuk diatur, karena dari posisi di situ saja untuk mengurangi biaya ekonomi, harusnya itu bisa kita mendapatkan kenaikan di dalam pertumbuhan kita dan memperlancar segala macam kegiatan bisnis. Kepastian berusaha menjadi sangat penting, bukan hanya untuk investor luar negeri, tetapi juga untuk investor di dalam negeri. Yang penting itu juga menciptakan lapangan pekerjaan yang menjadi bagian dari semuanya ini. Menarik nih. Pak Anton, tapi bagaimana nanti mungkin Prof. Mahfud MD yang kita kenal dengan sosok yang tegas, lugas, ya kan? Tanpa tedeng aling-aling, begitu ya Bang Iqbal juga Mbak Putri. Ini juga meresapi arahan ataupun juga pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan bahwa Jokowi itu adalah Ganjar, bukan Prabowo Subianto. Artinya apakah nanti akan ada kritik-kritik dari program yang ada saat ini? Mengingat tadi banyak sekali tuh paparan dari Pak Anton yang sepertinya kayak masih belum optimal tuh yang ada saat ini. Memang justru itu ya yang mau diperbaiki. Disitulah kita masuk untuk coba meningkatkan. Apa yang sudah baik di eranya Pak Jokowi itu bukan berarti terus dinihilkan, diganti dengan seenaknya sehingga membalikan arah, tetapi kita perbaiki, kita lakukan lebih cepat dengan beberapa program-program yang memang untuk mendorong perekonomian untuk semua masyarakat, sebagian besar masyarakat untuk sama-sama mengangkat sehingga nantinya masalah ketimpangan itu juga bisa diatasi. Masalah kemiskinan bisa diatasi untuk bisa menjadi lebih baik. Karena apa? Karena tantangan kita untuk setidaknya kalau kita bicara tentang 2045 itu kita akan menjadi bisa saja akan masuk ke dalam middle income trap. Menjadi tua sebelum kaya kasarnya. Nah, kita inginnya ke sana kan ya, untuk menjadi kaya. Jadi kita coba manfaatkan resources yang ada, termasuk human capital itu tadi yang saya katakan. Baik, oke. Kita tahan dulu, nanti kita sambung lagi ke Mas Ipang melihat masing-masing sosok dari masing-masing cawapres ini sudah siap semua nanti ya. Tanggapan Mas Ipang seperti apa? Kita sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami.